salah satu tempat yang memiliki sunset terindah. Dan di sana itu Kek pariwisatanya seperti apa nih Pak? Perkembangannya sendiri dan apa sih yang menonjol dari Likupang? Sangat luar biasa, ramah, sangat terbuka, sangat toleran. Ya, Sulawesi Utara ini kan adalah daerah yang oleh pemerintah juga beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang toleran. Halo Sobat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Senang sekali Nusaraya bisa menyapa Anda kembali dan hari ini kita mau membahas daerah-daerah yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Minahasa Utara. Untuk itu sudah hadir secara eksklusif di studio Nusaraya Bapak Jo Neganda selaku Bupati Minahasa Utara. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik. Sehat Pak? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan Pak. Ini kita mau berbicara soal Minahasa Utara secara keseluruhannya nih Pak. Yang pertama pastinya kalau sebagai Bupati Bapak pasti memiliki visi misi ya tentunya, dan visi misi yang Bapak terapkan adalah gotong royong. Nah ini kenapa memilih gotong royong dari sekian banyak visi misinya nih Pak? Iya, jadi Mbak Mei begini, gotong royong ini adalah semangat kearifan lokal kita. Kalau istilah di daerah kami di Minahasa Utara khususnya di suku Tonsea itu sebutannya Mapalus. Mapalus. Nah, Mapalus ini adalah budaya lokal kita saling tolong menolong. Pada saat zaman dulu kalau mereka ingin berkebun atau ke sawah, mereka ini bersama-sama. Nah, jadi menggarap satu tempat bersama-sama, kemudian pindah ke tempat lain lagi secara bersama-sama. Nah, kearifan lokal ini yang kita angkat menjadi visi kita bahwa untuk membangun Kabupaten Minahasa Utara nggak bisa sendiri-sendiri, atau hanya pemerintah saja, atau hanya masyarakat saja, atau mungkin hanya pemerintah dan masyarakat, harus melibatkan semua stakeholder. Nah, ini yang kita sebut dengan gotong royong untuk menuju ke kemajuan masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara yang lebih baik. Oke Pak, ini kan tadi kan itu yang tahun zaman dulu nih dari akarnya. Kalau di 2022 sendiri implementasi gotong royongnya di Minahasa Utara sendiri itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini. Pertama, pada saat kita membangun Kabupaten Minahasa Utara ini, kita selalu melibatkan semua stakeholder, mulai dari masyarakat. Masyarakat kita ajak untuk ikut berpartisipasi. Sekarang ini kita sudah, walaupun belum selesai ya, tetapi kita sudah melewati masa pandemi. Nah, pandemi ini memporak-porandakan semua sektor ya, termasuk ekonomi, semua pariwisata juga babak belur. Dan yang perlu kita minta dari masyarakat adalah masyarakat harus taat dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, ini penting karena apa? Kalau COVID meningkat, maka semua kita lockdown. Nah, oleh karena itu ini menjadi salah satu contoh bagaimana gotong royong ini perlu ada yang menjadi bagian dari visi misi kami di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga kita bisa tunjukkan bahwa dengan gotong royong, kebersamaan, ketaatan masyarakat, bagaimana juga kerjasama dengan pihak TNI dan Polri untuk menjaga keamanan, mengatur masyarakat, bagaimana juga perusahaan-perusahaan yang ada di sana, mereka juga menjaga lingkungan, ya bagaimana kearifan lokal kita tetap jaga, bagaimana kita juga jangan atau kita ramah dengan orang lain sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas Likupang yang nanti juga kita akan bahas yang ada di Minahasa Utara. Nah, ini butuh kolaborasi. Nah, kolaborasi inilah yang kita kita satukan dengan kata gotong royong. Gitu harus ya. Bersama-sama, harus guyup, ya harus kita betul-betul kita menghadapi setiap persoalan, kita menghadapi setiap target kemajuan itu dengan bersama-sama, baru bisa berhasil. Gotong royong untuk kebaikan bersama ya Pak ya? ya. Betul. Nah, ini ada fakta menarik ya, kalau Bapak ini ternyata dulunya seorang pengusaha juga, bahkan dari kecil udah belajar berdagang nih, yang saya terima informasinya. Ini gimana Pak, merasakan dari yang berdagang sekarang jadi ke politik, Bapak sendiri merasakan apa di perbedaannya? Iya, jadi begini, kalau perbedaannya sudah pasti tipikalnya berbeda. Kalau sebelumnya swasta, sekarang pemerintahan. Karakteristik yang di swasta tentu berbeda dengan di pemerintahan. Kalau di swasta, kalau kita bicara bisnis, kita berusaha untuk mencari pendapatan agar bisa menghidupi perusahaan, menghidupi karyawan, dan kita menargetkan kemajuan dari organisasi kita, dalam hal ini perusahaan. Tapi kalau di pemerintahan, di samping kita juga mengelola pendapatan untuk daerah, kita juga diminta untuk mampu mengelola keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, yang dipercayakan untuk dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.
karena ada risiko hukum di situ. Ya, kalau swasta kan tidak seperti itu. Nah, ini yang juga menjadi perbedaan yang drastis. Tetapi secara keseluruhan, kata kuncinya adalah manajemen, tata kelola. Kalau di swasta kita juga ada manajemen, nah kalau di pemerintahan juga ada. Dan bahkan kalau di pemerintahan, tata kelola ini itu dinilai dan diberikan opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, sehingga nanti di dalam setiap akhir tahun, dalam setiap akhir periode, di dalam akhir tahun, di awal tahun sudah mulai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga diberikan opini apakah ini pemerintahan ini, pengelolaan keuangannya ini berjalan dengan baik, diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Ada level-level opini yang menjadi opini dari BPK untuk diberikan kepada pemerintah daerah. Loncat dari pengusaha ke politikus sekarang, tantangannya apa sih Pak kalau di Minahasa Utara sendiri? Ya, pertama saya harus menyampaikan bahwa saya adalah putra daerah. Ya, sehingga walaupun asli memang apa ya? asli, ya saya asli orang Minahasa Utara, sehingga walaupun mungkin saya memang dari swasta, kemudian terjun ke dunia politik, politik ini kan kita tujuannya adalah untuk mensejahterakan daerah kita. Yang kita sejahterakan itu adalah teman kita, saudara kita, orang tua kita, adik kakak kita, orang-orang yang kita kenal. Nah, itulah yang akan kita sejahterakan. Oleh karena itu passionnya akan berbeda tentunya. Bahwa target kita adalah yang kita harapkan bisa membawa kehidupan yang lebih baik untuk orang-orang yang kita kenal. Untuk daerah yang tempat kita lahir, tempat kita berasal. Nah, tentu kita juga akan berusaha sebaik mungkin sehingga kita nanti akan bisa meninggalkan legacy yang baik. Orang akan ingat, oh iya pada saat itu ada peningkatan kemajuan ekonomi, peningkatan pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, mungkin dari bagaimana menjadi apa, sehingga ini kan menjadi legacy. Nah, itu yang menjadi tantangan juga bagi saya secara pribadi, dari swasta sekarang terjun ke dunia politik, menjadi bupati. Saya harus bisa mencapai target-target sesuai dengan visi misi yang sudah saya sampaikan pada saat masa-masa kampanye waktu menjadi calon bupati pada saat itu. Kalau untuk menggait investor sendiri nih Pak, apalagi kan Bapak juga ada background sebagai pengusaha dulunya, itu membantu nggak sih Pak untuk menggait investor, dan apakah itu menjadi salah satu tantangan juga buat Minahasa Utara? Ya, oke. Jadi pada saat kita menjadi pemimpin di sebuah daerah, kita berharap pertama kemajuan itu motor penggerak utama adalah belanja pemerintah dulu. Jadi alokasi anggaran dari pemerintah ini akan menjadi motor penggerak ekonomi. Kemudian yang kedua, kita memberdayakan sumber daya yang kita miliki. Nah, sumber daya yang kita miliki ini adalah potensi yang ada di daerah, baik sumber daya alam maupun sumber daya ekonomi lainnya. Nah, sumber daya ekonomi lainnya misalnya sumber daya bisnis, ya, dunia usaha. Nah, dunia usaha ini berkaitan dengan investasi. Nah, investasi, kita berharap daerah kita ini yang memiliki potensi ekonomi, baik dari sisi potensi market, potensi masyarakatnya mempunyai daya beli, juga kita memiliki potensi sumber daya alam. Sumber daya alam baik, sumber daya alam yang bersifat mineral, maupun sumber daya alam yang bersifat seperti kayak pariwisata. Nah, investor yang kita harapkan bisa datang untuk berinvestasi di Sulawesi Utara, khususnya yang ada di Minahasa Utara, tentunya dengan pengalaman saya sebagai swasta sebelumnya, kita juga sangat membantu. Karena apa? Kita mengerti apa yang menjadi keinginan dari setiap investor yang ingin berinvestasi. Tentunya kemudahan perizinan yang tidak melanggar aturan, tentunya kita berikan pelayanan yang maksimal. Ya, kemudian kita juga membantu bagaimana mereka mengatasi setiap persoalan yang dia hadapi pada saat dia ingin berinvestasi. Nah, oleh karena itu tentu ada benang merahnya antara pengalaman saya untuk saya terapkan bahwa setiap investor yang akan berinvestasi kita harus kawal, bantu dalam pengertian tidak melanggar aturan. Jangan sampai ada yang istilah kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Nah, itu udah bukan zamannya lagi. Ya, birokrasi itu udah bukan seperti itu. Birokrasi sekarang itu adalah bagaimana kita mencari solusi. Ya, mencari solusi harus sesuai dengan aturan. Kalaupun misalnya ada aturan yang misalnya menghambat, nah kita harus sampaikan, kita minta apakah bisa ada diskresi, apakah ada petunjuk, atau apakah kita bisa meminta nasihat atau arahan dari kementerian terkait agar bisa investasi ini bisa berjalan. Nah, ini yang perlu kita bantu, dan ini pengalaman di swasta ini dikolaborasikan dengan sekarang menjadi bupati, mudah-mudahan juga akan menjadi
amunisi bagi saya untuk bisa membantu mempercepat nilai investasi di Kabupaten Minahasa Utara. Dan mungkin sebagai catatan Mbak Mei, bahwa sampai dengan triwulan ketiga di tahun ini, Kabupaten Minahasa Utara itu adalah kabupaten yang di antara 15 kabupaten kota di Sulawesi Utara, kabupaten yang memiliki nilai investasi tertinggi di Sulawesi Utara. Jadi ranking pertama nilai investasi yang ada di Sulawesi Utara itu ada di Minahasa Utara. Oke, dengan ranking tertinggi sejauh ini peluang investasinya berapa persen Pak, dan targetnya nanti ke depannya seperti apa? Kalau kita bicara peluang, tentu kita lihat dari sisi bagaimana sektor-sektor yang diminati untuk berinvestasi. Beberapa sektor yang tentunya menjadi andalan kita, pertama ya tentu adalah sektor pariwisata. Karena kita di Minahasa Utara adalah kabupaten yang memiliki Likupang sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Saya juga berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk membangun infrastruktur dasar yang menjadikan minat investasi menjadi lebih menarik di sektor pariwisata juga akan banyak diakselerasi oleh pemerintah pusat. Kemudian sektor-sektor ekonomi lain, ya misalnya perikanan, perkebunan, juga saya lihat punya potensi yang besar. Tanah di Kabupaten Minahasa Utara itu sangat subur, Mbak Mei. Kita produksi pertanian kita saat ini adalah tulang punggung utama perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara. Lebih dari 65% kontribusi pertumbuhan ekonomi kita datang dari sektor pertanian. Dan ini merupakan suatu hal yang menarik. Beberapa investasi yang di sektor pertanian juga ini menjadikan kita sangat tahan terhadap resesi. Ya, karena produksi pertanian ini akan menjadi output yang sangat baik untuk melawan resesi. Bahkan kondisi sekarang ini dengan tingkat kenaikan inflasi yang sangat tinggi di beberapa negara maju yang memberikan dampak kepada Indonesia, bagi kami di Kabupaten Minahasa Utara pertumbuhan ekonomi kita di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat inflasi kita di bawah inflasi nasional karena kita punya output produksi dari sektor pertanian. Nah, ini juga yang menarik, sehingga kita juga beberapa kali kita sampaikan kepada pengusaha-pengusaha, investor yang ingin berinvestasi di Minahasa Utara untuk bisa melihat peluang-peluang seperti itu. Oke, tadi Bapak sempat mention juga kalau pertaniannya kuat dan apalagi bisa tahan yang menghadapi inflasi juga. Ada isu 2023 resesi, semua orang udah pada tahu ya hal itu tersebut. Gimana nih strategi Bapak menghadapi kalau semisal itu terjadi? Apakah sektor pertanian akan lebih digenjot lagi? Dan kemarin saat pandemi bagaimana tuh Pak? Ya, pertaniannya sendiri. Jadi saya ceritakan sedikit ya, bahwa kita pemerintah Indonesia dalam hal ini di bawah Kementerian Menteri Dalam Negeri beserta seluruh kementerian lembaga terkait, setiap minggu, setiap hari Senin itu kita rapat koordinasi lewat Zoom seluruh Indonesia. Nah, di situ dibahas per minggu perkembangan harga. Ya, perkembangan harga barang-barang atau komoditas yang memberikan trigger dalam pertumbuhan peningkatan laju inflasi. Karena memang pemerintah Indonesia melihat betapa besar bahayanya apabila Indonesia masuk dalam jurang hyperinflation atau inflasi yang tinggi yang seperti terjadi di beberapa negara maju. Nah, oleh karena itu rakor ini diharapkan akan mampu mengantisipasi. Nah, pertanyaannya apa yang kita lakukan di Kabupaten Minahasa Utara? Pertama, kita mengontrol harga. Jadi karena kita juga adalah daerah yang memproduksi, maka saya dinas terkait, saya minta untuk menghitung berapa jumlah produksi komoditas yang mempengaruhi inflasi. Misalnya cabai, bawang, tomat, telur, daging. Berapa produksi kita? Berapa konsumsi masyarakat kita? Berapa produksi 3 bulan ke depan? Berapa konsumsi 3 bulan ke depan? Sehingga dari data ini kita bisa mengukur apakah kita akan oversupply, apakah bisa terjadi inflasi atau deflasi. Nah, karena deflasi juga tidak terlalu bagus. Nanti pengusaha peternakan ayam misalnya, kalau harganya jatuh kan, dia juga nggak mau berinvestasi, dia bisa rugi. Nah, jadi ini harus dijaga antara ongkos produksi dia dengan harga jualnya. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh juga terlalu rendah. Nah, ini kita pantau terus. Nah, di masa pandemi kemarin, semua sektor tadi saya sampaikan itu babak belur. Sektor pariwisata apalagi. Nah, produksi pertanian kita, ini bahkan Pak Gubernur sampai kita ekspor.
Itu salah satu daerah di Indonesia yang oleh Pak Presiden Jokowi pada saat itu sempat bikin acara ekspor bareng-bareng itu. Nah, pelabuhan di Bitung itu menjadi salah satu tempat ekspor komoditas. Nah, yang diekspor itu adalah komoditas pertanian dan perikanan. Nah, salah satunya yang ada juga produksi dari Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena itu, ketahanan kita pada saat itu cukup. Walaupun memang pada saat di tahun 2021 kita juga ikut mengalami decline pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak sampai separah seperti mungkin daerah-daerah lain ya. Karena tadi itu kita bisa memproduksi sendiri dan masyarakat kita juga bisa memproduksi makanan pengganti yang lain seperti kayak ubi dan lain-lain, itu bisa diproduksi sendiri. Begitu sehingga mereka bisa untuk hidup tidak bermasalah gitu. Oke, untuk resesi 2023 dan yang kemarin juga udah belajar dari saat pandemi ya Pak. Tadi Bapak juga sempat bilang sempat babak belur apalagi pariwisatanya, tapi di sini informasinya di Minahasa Utara juga ada Railway Hills dan juga Railway Resort nih Pak. Yang di Kasuari juga jadi tempat wisata favorit dan juga desa wisata Budo di Kabupaten Minahasa Utara. Bahkan meraih juara 1 kategori digital dan kreatif ATWI 2022. Itu gimana Pak bisa bangkit dari babak belur pandemi sekarang bisa bangkit kembali seperti itu Pak? Upayanya seperti apa? Jadi pertama saya harus menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Pak Oli Dondo Kambe, Pak Stephen Kando, mereka sangat concern terhadap pembangunan yang ada di Sulawesi Utara, termasuk yang di Minahasa Utara. Kita yang memiliki destinasi pariwisata super prioritas terus di-endorse oleh Pak Gubernur untuk bisa cepat berkembang ya, cepat pulih. Nah, oleh karena itu kementerian di bawah Kementerian Koordinator Kemenko Marves itu sangat aktif. Mereka membantu Minahasa Utara dengan percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendatangkan sektor pariwisata, ya event-event juga beberapa event internasional dilaksanakan di tempat kita itu ikut membantu. Bahkan kita juga ada dibantu oleh Kementerian PUPR untuk diberikan kepada masyarakat berupa homestay secara gratis. Ada kurang lebih 260 homestay yang dibangun oleh Kementerian PUPR untuk masyarakat, itu gratis diberikan. Nah, diharapkan masyarakat ini akan mendapatkan manfaat positif atau bisa menjadikan sektor pariwisata ini sebagai way of life-nya, ya sebagai menambah penghasilan dia. Nah, ini tentunya semuanya memberikan dampak bagi pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Utara. Nah, salah satunya dari sekian banyak desa wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, Desa Budo yang ada di Kecamatan Wori, ini adalah desa yang sangat indah. Di samping desa-desa lain juga yang indah di Kabupaten Minahasa Utara. Apa tuh Pak yang bikin istimewa dari desa tersebut? Di Desa Budo ini adalah tempat yang banyak orang bilang salah satu tempat yang memiliki sunset terindah. Kasarnya romantis lah. Ya. Jadi pada saat mau sunset itu benar-benar bagus sekali. Nah, di samping itu di Desa Budo ini dia ada hutan mangrove. Hutan mangrove-nya ini kita tahu bahwa pemerintah kan sedang menggalakkan untuk sustainability environment, kemudian juga pariwisata berkelanjutan. Nah, ini semua ada di Desa Budo. Dan banyak sekali bantuan termasuk dari TNI Polri juga ikut menanam mangrove di sana, diharapkan untuk bisa menjaga ekosistem yang ada di sana, termasuk banyak juga hewan-hewan endemik yang ada di Minahasa Utara yang juga tetap terjaga. Termasuk di Desa Budo ini masyarakatnya betul-betul melek pariwisata. UMKM-nya jalan. Mereka juga kelembagaan BUMDes untuk mengelola pariwisata juga jalan. Ya. Jadi memang gotong royong tadi itu Mapalus ini keroyokan mereka. Nah, sehingga dari 3.419 desa wisata se-Indonesia yang dinilai, yang diikut sertakan dalam ADWI, ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022, kemudian diambil 500 besar. Dari 3.000, hampir 3.500 ya, kemudian diambil 100 besar. Terakhir 50 besar. Dari 50 ini semua diundang di Gedung Sabta Pesona.
Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, kita juga buka stand di situ. 50 desa wisata menampilkan kreativitasnya, menampilkan UMKM-nya. Kemudian dinilai oleh tim juri yang profesional, terdiri dari berbagai macam stakeholder ya, mulai dari pelaku wisata, ada milenial, ada dari akademisi, ada dari pemerintahan, keroyokan juga mereka, sehingga bisa mendapatkan penilaian yang objektif. Nah, dari penilaiannya mereka, melihat bagaimana kelebihan yang ada di Desa Budo, akhirnya Desa Budo menjadi pemenang salah satu kategori dari 8 kategori yang ada yang dilombakan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Desa Budo menjadi pemenang pertama kategori digital dan kreatif Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, dan itu membanggakan kami juga. Sekaligus kita mau menunjukkan juga kepada masyarakat Indonesia bahwa mari datang ke Desa Budo, mari datang ke Minahasa Utara, karena kami ternyata mampu bersaing di tingkat nasional, sehingga bisa jadi pemenang. Kan nggak gampang itu, dari 3.419 desa loh. Iya, saingannya banyak ya Pak. Banyak banget gitu. Oke, ini kita masih ngomongin pariwisata nih Pak, karena menarik sekali, karena di Minahasa Utara banyak yang bisa kita eksplor untuk pariwisata ya, dan Minahasa Utara sendiri juga dipilih sebagai kek pariwisata juga ya Pak. Ada juga tadi yang sempat Bapak sebut adalah Likupang ya Pak. Dan di sana itu kek pariwisatanya seperti apa nih Pak, perkembangannya sendiri, dan apa sih yang menonjol dari Likupang sendiri? Pertama, yang pasti indah, Mbak Mei. Kalau tidak indah, nggak mungkin Pak Presiden menetapkan Likupang sebagai destinasi super prioritas. Nah, di dalam destinasi super prioritas itu ada satu kawasan yang dikelola khusus, yang diberikan oleh pemerintah khusus melalui PP nomor 84 tahun 2019. Nah, peraturan pemerintah ini menetapkan satu kawasan ekonomi khusus pariwisata. Nah, kawasan ekonomi khusus pariwisata ini adalah satu kawasan yang akan dibangun fasilitas pariwisata. Ada hotel, tempat pariwisata yang untuk public area, ada juga villa-villa dan jenis-jenis sektor pariwisata yang biasa dikunjungi oleh wisatawan di dalam satu kawasan seluas 197,4 hektar. Nah, ini diharapkan akan menjadi trigger ya, akan menjadi daya tarik untuk bisa wisatawan ke sana. Tetapi dari kawasan kek itu sendiri, di surroundingnya ada pulau-pulau yang indah, ada alam bawah laut yang luar biasa. Kita beberapa kali bikin international kompetisi untuk fotografi bawah laut, dan begitu banyak diver yang datang ke sana, yang melihat, yang sudah pergi kemana-mana. Mereka bilang bahwa alam bawah laut yang ada di Likupang itu, khususnya di Pulau Bangka dan beberapa pulau yang ada di Minahasa Utara itu sangat indah. Sehingga kita optimis. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana meramu, mempersiapkan semua fasilitas ini dengan baik, sehingga bisa mendatangkan atau bisa menarik bagi wisatawan. Nah, dan memang untuk Likupang sendiri kan saya sampaikan bahwa Likupang ini adalah yang terakhir ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Sehingga sekarang pemerintah sedang menggenjot infrastruktur dasar, jalan, telekomunikasi, air dan sebagainya. Nah, ini sedang digenjot. Diharapkan 2024 semua fasilitas dasar itu sudah tersedia, sehingga investor juga bisa lebih mudah untuk bisa masuk. Sekarang ini juga sudah ada di kawasan Kabupaten Minahasa Utara. Kita sudah di bulan April tahun 2023 ada Hotel Bintang 5 yang akan diresmikan, Hotel Marriott. Dan ini juga akan menambah fasilitas untuk berwisata tentunya di Kabupaten Minahasa Utara. Oke, nah Pak, untuk kita kan udah mau menyambut akhir tahun dan juga tahun baru nih, biasa kan ramai nih sama wisatawan. Persiapannya apa aja nih Pak? Kami sendiri di Kabupaten Minahasa Utara, Mbak Mei, saya mau sampaikan bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang sangat luar biasa. Ramah, sangat terbuka, ya, sangat toleran. Ya, Sulawesi Utara ini kan adalah daerah yang oleh pemerintah juga beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai daerah yang toleran. Sehingga tentunya ini menjadi syarat-syarat kenyamanan bagi orang untuk berwisata. Nah, kami sendiri di Kabupaten Minahasa Utara, kita juga mempersiapkan diri. Ya, kita berharap bahwa dengan keramah tamahan, kearifan lokal kita, kuliner kita banyak, jenis-jenisnya kita banyak, ya. Kemudian juga budaya kita juga
cukup beragam. Kita beberapa suku yang ada di sana juga hidup rukun dan damai, dan masyarakat Indonesia mungkin mancanegara juga bisa melihat keberagaman tersebut, sehingga kita betul-betul merasakan bahwa kita siap untuk bisa dikunjungi, siap untuk menerima wisatawan yang datang ke Kabupaten Minahasa Utara. Oke. Pak, misalnya nih kalau ada sahabat kompas.com yang mau liburan ke Minahasa Ayo, Utara, kan tadi banyak tuh list-list masukkan list itu. Ada gak Pak kalau tempat lain yang ingin dikunjungi? Kalau udah kunjungin di Kupang udah, desa wisata udah, ada tempat lain gak Pak yang bisa jadi rekomendasi juga yang menonjol juga nih Pak di Minahasa Utara sendiri? Ya. Di Minahasa Utara sendiri sebenarnya kita kan kalau Likupang kan dia ke arah utara ya. Nah, ada desa wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Utara juga yang kita sebut desa wisata kuliner. Desa wisata kuliner, nah, aduh, itu enak banget tuh pasti. Mencoba kuliner kearifan lokal kita. Ya. Nah, ini kan menjadi daya tarik sendiri, sehingga kita orang Indonesia juga harus kenal bagaimana kuliner yang ada di Nusantara kita ini yang sangat kaya gitu. Nah, ini saya juga berharap melalui wawancara ini, melalui acara ini, banyak juga masyarakat Indonesia yang mengenal dan mengetahui, sehingga coba dong ya kan, kita pergi datang ke sana mau ngerasain bagaimana suasana, bagaimana kuliner di sana, bagaimana budayanya, sehingga mereka tertarik untuk datang ke Minahasa Utara. Berarti ada ikan roa ya Pak? Jelas, ikan roa udah pasti ada. Dan banyak ikan-ikan lain lagi yang ada di sana. Pak, ini kalau dari segi UMKM-nya sendiri atau sektor ekonominya sendiri, apa nih Pak yang menonjol di Minahasa Utara? Kita kalau UMKM memang kita sekarang ini beberapa pembinaan yang dilakukan oleh kementerian juga sudah kita rasakan, termasuk juga binaan-binaan dari perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi CSR-nya, seperti PT Telkom, kemudian juga Bank Indonesia dengan himbarannya. Ada UMKM yang menjadi binaannya mereka. Nah, hasil dari UMKM tersebut adalah kearifan lokal kita. Ada yang ikan mujair yang dipepes, yang di vakum begitu, bisa untuk menjadi oleh-oleh, karena bisa tahan seperti bisa sampai 2-3 bulan gitu. Kemudian juga makanan-makanan kita ada ikan roa ya yang dimasukkan ke dalam toples kecil gitu, yang bisa tahan lama juga untuk kita bisa bawa pulang, dan banyak lagi gitu. Kue-kue yang juga, baik kue yang basah yang ibaratnya yang nggak tahan lama, maupun kue-kue kering yang juga bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh juga kita tersedia di sana. Oke Pak, ini terakhir Pak, singkat saja, harapannya untuk Minahasa Utara apa? Harapan saya bahwa Minahasa Utara ini makin dikenal oleh masyarakat Indonesia, dan saya berharap bahwa mari kita datang melihat Nusantara kita, termasuk ke Minahasa Utara, karena kita memiliki Likupang sebagai salah satu destinasi super prioritas. Oke, siap ya. Pak Jono Ganda, makasih banyak ya Pak udah bergabung terima kasih, di Nusa Raya. Sehat dan sukses selalu ya Pak. Sehat selalu ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Nah, itu dia sahabat kompas.com, wawancara Nusa Raya kali ini bersama Bapak Jono Ganda selaku Bupati Minahasa Utara. Terus saksikan program Nusa Raya di YouTube channel kompas.com, cari di playlist Nusa Raya. Melis Moren dan juga kru pamit, dan juga Pak Jono Ganda. Ya. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.